Masih bersama kami di Presisi Utama. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Cawang Uki, Jakarta Timur. Selamat sore pemirsa, kami informasikan kondisi lalu lintas terkini menjelang jam pulang perkantoran langsung dari Simpang Cawang Uki, Jakarta Timur. Pemirsa, lalu lintas tepat di belakang saya pada sore hari ini memang sudah mengalami peningkatan volume kendaraan. Pada sore hari ini baik dari arah Rawamangun yang akan menuju ke arah Celilitan, peningkatan volume kendaraan ini sudah mulai terlihat menjelang traffic light. Dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light, kemudian kondisi lalu lintas dari arah sebaliknya lebih terlihat kepadatan dan juga perlambatan kecepatan kendaraan ini sudah mulai terjadi dari arah Celilitan yang akan menuju ke arah Halim Perdana Kusuma atau yang akan menuju ke akses Jalan Tol Cikampek pada sore hari ini dan didominasi oleh kendaraan-kendaraan besar yang melintas di kawasan ini. Untuk itu bagi Anda yang akan melintas kami himbau untuk berkonsentrasi dan kurangi laju kecepatan kendaraan Anda. Juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain mengingat di kawasan ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti para pejalan kaki dan juga para pedagang yang berada di median jalan yang perlu Anda antisipasi ketika Anda akan melintas kawasan ini. Dan kondisi lalu lintas dari arah Rawamangun yang akan berbelok ke arah MP Haryono maupun Celilitan yang akan menuju ke arah MP Haryono, Pancoran juga pada sore hari ini masih relatif lancar didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan bagi Anda yang akan melintas, antisipasi banyaknya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini. Dan kondisi lalu lintas dari arah sebaliknya yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Celilitan juga atau yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke Rawamangun juga masih relatif lancar. Namun kami tetap menghimbau untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dan selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas dimanapun Anda berada. Dan pemirsa, perlu kami informasikan bagi masyarakat dan juga para pengguna jalan, Korlantas Polri dan seluruh satuan lalu lintas di seluruh Indonesia saat ini sedang melaksanakan operasi patuh yang sudah dilakukan dari tanggal 14 Juli hingga akan berakhir di tanggal 27 Juli 2025. Untuk itu kami himbau untuk selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas dimanapun Anda berada. Dan untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan, semoga bermanfaat. Selamat sore dan salam presisi. Kegiatan ini berlangsung dalam suasana hikmat dan penuh sukacita, dihadiri oleh jajaran pejabat kepolisian, para jemaat, serta tokoh agama. Ibadah peresmian ini dipimpin oleh Pendeta Dortea Salawangi dengan rangkaian liturgi yang menyentuh hati, mulai dari puji-pujian, pelayanan firman, hingga penerimaan berkat. Berikut laporan dari personel Humas Polda Maluku Utara, Bribda Alma. Pemirsa, Kapolres Halmahera Barat AKBP Erlikson Pasaribu SHSIK meresmikan gedung Gereja Oikumene Berkat yang menjadi simbol penguatan iman dan kebersamaan di lingkungan Polres Halmahera Barat. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Umat yang hadir larut dalam kekusyukan, mengungkapkan rasa syukur atas berdirinya rumah ibadah ini sebagai tempat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan di tengah dinamika tugas sebagai abdi negara. Melalui keterangan tertulis, Kapolres Halmahera Utara AKBP Erlikson Pasaribu menyebut bahwa berdirinya gereja ini bukan karena kekuatan dan kehebatan manusia, melainkan semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ia berharap gereja Oikumene Berkat menjadi sumber pertumbuhan iman dan tempat yang memberkati semua orang yang ada di lingkungan Polres Halmahera Barat. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti sebagai simbol dimulainya pemanfaatan gedung gereja secara resmi yang dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Acara berlangsung aman, tertib, dan penuh semangat kebersamaan. Dengan berdirinya Gereja Oikumene Berkat di lingkungan Polres Halmahera Barat, diharapkan semakin mempererat tali persaudaraan, memperkuat spiritualitas, serta menjadi pusat kegiatan rohani yang memberi dampak positif bagi seluruh personel dan masyarakat sekitarnya.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Mapolda Maluku Utara melapor untuk Polri TV. Dalam rangka meningkatkan sinergitas serta hubungan baik antara Polri dan masyarakat, Polri melaksanakan Kapolri Cup 2025 cabang olahraga menembak yang diikuti oleh ribuan peserta. Acara ini merupakan rangkaian perayaan dari Hari Bayangkara ke-79. Kapolri secara resmi membuka kompetisi Kapolri Cup 2025 Shooting Championship dengan menembakkan kembang api yang memecahkan keheningan di sekitaran arena tembak. Kembang api ini juga merupakan simbolis bahwa acara segera dimulai. Kegiatan menembak ini juga diikuti sebanyak 1.033 peserta yang terdiri dari anggota, rekan jurnalis, serta kementerian, lembaga terkait yang diundang pada ajang menembak ini. Sebelumnya telah dilaksanakan laga eksibisi yang mempertemukan antara Polri dan kementerian lembaga. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, ajang Kapolri Cup 2025 cabang olahraga menembak ini dibuat dalam rangka meningkatkan sinergitas antara kementerian dan lembaga. Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk menciptakan atlet menembak baru dan menjadi wadah untuk atlet profesional dalam mempertahankan bakatnya. Kita undang juga tentunya dari teman-teman aparat penegak hukum, termasuk juga dari TNI dan seluruh stakeholder terkait. Kegiatan ini tentunya dimaksud selain juga untuk meningkatkan soliditas, sinergisitas antar kementerian, dan tentunya juga menambah kekompakan dalam rangka melaksanakan kerja-kerja bersama. Secara umum kita harapkan bahwa khusus untuk kegiatan bagi masyarakat umum ini bisa menjaring atlet-atlet ataupun calon atlet yang nanti bisa dipersiapkan untuk mendukung kegiatan cabang olahraga menembak dalam rangka menjaring calon-calon atlet dan juga sebagai wadah untuk terus menjaga kemampuan dari atlet-atlet nasional yang ikut bergabung. Pelaksanaan Kapolri Cup 2025 cabur menembak ini merupakan semangat dari Polri dalam membangun tradisi olahraga yang solid, berprestasi, dan terbuka untuk semua kalangan sehingga meningkatkan kolaborasi dengan instansi dalam suasana yang sehat dan sportif. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, hari ini Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan lapangan tembak presisi Hugeng Imam Santoso dan membuka kejuaraan menembak Piala Kapolri 2025 di Korbrimo Polri Jawa Barat. Peresmian lapangan tembak presisi Hugeng Imam Santoso seluas 3,31 hektar ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Kapolri yang didampingi oleh Dankor Brimo Polri. Lapangan yang selesai direnovasi ini memenuhi standar nasional dan internasional untuk mendukung latihan maupun kompetisi resmi. Infrastruktur ini juga dipersiapkan untuk mendukung pembinaan atlet Polri maupun masyarakat umum. Selain meresmikan lapangan tembak presisi Hugeng Imam Santoso, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut membuka kejuaraan menembak Piala Kapolri 2025 dengan tembakan perdana ke sasaran serta dimeriahkan firework yang mengudara. Sebanyak 1.033 peserta berpartisipasi dalam ajang kejuaraan menembak Piala Kapolri 2025. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan lapangan tembak presisi Hugeng Imam Santoso dan membuka kejuaraan menembak Piala Kapolri 2025 di lapangan tembak presisi Hugeng Imam Santoso pada Kamis siang. Dan untuk mengetahui seperti apa rangkaian kegiatan tersebut, kami telah terhubung dengan reporter Polri TV Aisyah Baharsya dan juru kamera Sugeng Priyatno. Selamat sore Aisyah, silakan dengan laporan Anda.
Pemirsa Polri TV melaporkan langsung dari Mako Korps Brimob Polri, Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Dalam kegiatan peresmian lapangan tembak presisi Hugeng Imam Santoso dan pembukaan kejuaraan menembak Piala Kapolri tahun 2025 yang telah resmi dibuka oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pada hari ini, yaitu Kamis 17 Juli 2025. Pemirsa, di mana GIT ini diikuti sebanyak 1.033 peserta, kategori dari Polri, TNI, media, dan juga umum. Dan pemirsa, adapun kejuaraan ini akan berlangsung dari tanggal 17 hingga 20 Juli mendatang. Dan pemirsa, selain Kapolri, turut hadir juga pejabat utama Mabes Polri, kemudian juga unsur TNI, dan perwakilan pimpinan kementerian, lembaga, serta instansi Republik Indonesia. Pemirsa, adapun rangkaian acara pada hari ini diawali dengan peresmian lapangan tembak presisi Hugeng Imam Santoso oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo secara simbolis, tentunya seluas 3,31 hektar ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Kapolri. Kemudian dilanjut tentunya dengan pembukaan secara resmi, yaitu kejuaraan menembak Piala Kapolri tahun 2025 oleh Kapolri, ditandai tentunya dengan penembakan pertama ke sasaran tembak oleh Kapolri didampingi oleh Dankor Brimob Polri serta penyalaan firework dengan penuh kemeriahan dan juga semarak dari giat ini. Tentunya momentum ini menandai bahwasannya kejuaraan menembak Piala Kapolri tahun 2025 resmi dibuka. Dan pemirsa, usai meresmikan lapangan tembak presisi dan juga membuka kejuaraan secara resmi, Kapolri melaksanakan pertandingan eksibisi didampingi oleh pejabat utama Mabes Polri dan juga perwakilan dari pimpinan kementerian, lembaga, dan instansi. Di mana pemirsa, tentunya sebagai informasi bahwa kejuaraan menembak Polri ini, pemirsa, memiliki kualifikasi standar internasional Practical Shooting Confederation atau IPSC, yaitu level 3. Artinya terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya level 2. Dan pemirsa, terdapat 3 jenis kejuaraan dalam momentum ini. Yang pertama yaitu tembak reaksi, yaitu IPSC dan MIPSC. Kemudian tembak shoot off, yaitu duel cepat antar peserta, dan yang ketiga yaitu tembak presisi, yaitu penilaian akurasi jarak 25 meter. Dan pemirsa Polri TV, pertandingan ini akan berlangsung dari tanggal 17 hingga 20 Juli mendatang. Tentunya berlokasi di Korps Brimob Polri, Depok, Jawa Barat. Tentunya terselenggaranya kejuaraan menembak Piala Kapolri tahun 2025 ini dan telah diresmikannya secara resmi oleh Kapolri, lapangan tembak presisi Hugeng Imam Santoso menjadi salah satu bukti nyata bahwasannya Polri selain menjaga Kamtibmas, kemudian juga menegakkan hukum dengan serius, Polri juga tentunya mendukung kemajuan olahraga, utamanya di dalam bidang menembak, dan diharapkan dalam momentum ini menjadi wadah sinergi antara Polri, TNI, media, dan juga umum dalam mencetak prestasi olahraga, khususnya di kancah nasional hingga mempersiapkan di tingkat internasional. Baik pemirsa, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio. Terima kasih Aisyah, dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.